Selamat siang rekan-rekan, perkenalkan saya Gustavus Barus, mahasiswa Universitas Brasil. Ini akan mempresentasikan tugas akhir ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship. Pertama, kita perlu memahami apa itu bisnis digital. Secara mendasar, bisnis digital adalah aktivitas bisnis atau promosi yang menggunakan platform digital dan media elektronik. Kekuatannya terletak pada pemanfaatan internet dan sistem cerdas dalam mengolah data guna menghasilkan produk atau jasa yang relevan bagi konsumen modern. Ada tiga perbedaan mencolok antara model digital dan konvensional. Pertama, jangkauan pasar. Digital bersifat global tanpa batas fisik. Kedua, waktu operasional yang tidak terbatas atau 24 per 7. Ketiga, potensi penghasilan yang bisa meningkat pesat karena skalabilitas pasar yang sangat luas dibandingkan toko fisik. Bisnis ini berfokus pada digitalisasi produk fisik. Produk yang dulunya berupa barang cetak ini dijual dalam bentuk file digital. Contoh utamanya adalah penjualan e-book, e-journal, hingga komik digital atau e-komik yang mudah diakses melalui perangkat pintar. Model ini berperan sebagai perantara. Bisnis ini tidak mengubah produk fisik menjadi file, melainkan menyediakan platform digital agar transaksi barang kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah. Seperti yang kita temukan pada berbagai marketplace atau toko online. Model hybrid adalah penggabungan beberapa jenis layanan digital untuk memaksimalkan potensi pendapatan. Di sini perusahaan tidak hanya fokus pada satu lini, melainkan mengintegrasikan berbagai layanan seperti konten dan perdagangan dalam satu ekosistem. Melihat ke depan, bisnis digital akan bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, ekspansi global ke pasar dunia. Kedua, inovasi yang terus-menerus melalui teknologi terbaru. Serta yang ketiga, fokus mendalam pada pengalaman pelanggan guna memastikan kepuasan. Saat ini kita akan membahas studi kasus Gojek di Indonesia. Sebagai contoh konkret, kita akan membedah Gojek. Perusahaan ini adalah representasi nyata bagaimana inovasi digital dapat mentransformasi pasar di Indonesia melalui model bisnis hibrida dan pemanfaatan teknologi yang cerdas. Gojek menerapkan model hibrida dengan sangat baik. Mereka berperan sebagai fasilitator jasa transportasi dan pengiriman, penyedia konten hiburan melalui GoPlay, serta pengelola logistik dan distribusi melalui layanan GoSend dan GoFood. Nah, salah satu keunggulan utama Gojek adalah aksesibilitasnya yang global dan jangkauan yang luas. Tanpa terikat lokasi fisik toko tertentu, Gojek mampu menjangkau konsumen dimanapun berada, selama terkoneksi dengan aplikasi. Gojek beroperasi sepanjang waktu, memberikan fleksibilitas bagi mitra dan pengguna. Skalabilitasnya sangat tinggi. Perusahaan dapat melayani jutaan transaksi dari berbagai layanan seperti makanan, transportasi, pembayaran, tanpa kendala geografis yang berarti. Keberhasilan Gojek didukung oleh teknologi industri 4.0 seperti sistem algoritma cerdas untuk mencocokkan mitra pelanggan secara real time, integrasi sistem pembayaran digital GoPay, dan penggunaan data untuk memberikan promo yang tepat sasaran. Gojek melakukan penyelarasan antara strategi bisnis dan IT menggunakan enterprise arsitektur. Hal ini
membantu mereka mengatasi hambatan transformasi, membangun budaya kerja yang inovatif, serta memastikan setiap pengembangan fitur tetap berorientasi pada solusi bagi pelanggan. Untuk terus berkembang, Gojek perlu memperkuat kolaborasi riset dengan akademisi dan pemerintah untuk mencapai teknologi tepat guna. Fokus utama juga harus tetap pada keamanan, seperti pengembangan fitur keamanan canggih bagi pengguna. Mengingat kepercayaan adalah kunci, Gojek harus terus memperkuat infrastruktur keamanan cyber mereka. Perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi pada GoPay adalah hal yang mutlak untuk menjaga loyalitas konsumen di masa depan. Pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan harus ditingkatkan untuk memprediksi pola pesanan pelanggan dengan lebih akurat serta melakukan optimasi rute pengantaran agar lebih efisien dari segi waktu dan biaya operasional. Terakhir, strategi masa depan dapat mencakup ekspansi layanan hibrid lainnya, seperti integrasi layanan kesehatan, digital, atau telemedicine, dan pendidikan online. Diversifikasi ini penting untuk menjaga stabilitas pendapatan dan menjadikan aplikasi Gojek sebagai solusi lengkap untuk segala kebutuhan. Demikian presentasi ini saya buat. Terima kasih untuk semua.